Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi melanjutkan bab ketiga tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Sekarang bagian yang kedua, Quran surat An-Nur ayat kedua. Kita baca ayat Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deraklah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Selanjutnya kita terjemahkan perkata, Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, dan pezina laki-laki, fajlidu, maka deraklah mereka, kulla wahidin, tiap-tiap seorang, minhuma dari keduanya, mi'ata jaldah 100 deraan. Wala ta'khudkum, dan janganlah menjadikan kamu bihima kepada keduanya ra'fatun, belas kasihan, fi dinillahi, dalam agama Allah, in kuntum, jika kalian adalah tu'minuna, kalian beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wala yashhad, dan hendaklah menyaksikan adzabuha, siksaan atau hukuman keduanya, ta'ifatun, golongan, minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Kita analisis ayat ini. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, ini didahulukannya kata zania, pezina perempuan, atas zani, waz-zani, pezina laki-laki. Ini memberikan isyarat bahwa penyebab timbulnya perzinahan adalah perempuan. Mungkin melihat perempuan yang menimbulkan birahi laki-laki. Berbeda halnya dengan ayat as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Ini menunjukkan bahwa timbulnya pencurian itu kebanyakannya adalah laki-laki. Kemudian pelaku perzinahan di sini ini ada dua macam. Yang pertama adalah pezina muhsan. Yang kedua adalah pezina ghair muhsan. Muhsan artinya perempuan atau laki-laki yang pernah menikah dan berhubungan. Itu yang disebut dengan muhsan. Sedangkan ghair muhsan adalah perempuan atau laki-laki yang belum pernah menikah dan berhubungan badan, gadis atau perjaka. Dalam ayat ini, yang dimaksud dalam ayat ini adalah pezina ghair muhsan, yaitu laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah, yang masih gadis atau yang masih perjaka. Selanjutnya dari kata fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka deraklah setiap masing-masing dari keduanya 100 pukulan. Allah menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina, baik perempuan maupun laki-laki yang sudah akil balik, merdeka dan tidak muhsan, hukumannya adalah didera 100 kali dera, mi'ata jaldah, dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama setahun. Demikianlah menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa sanksi pengasingan ini akan dikembalikan kepada pendapat imam atau penguasa. Jika dia berkehendak, maka dia bisa mengasingkannya, dan jika tidak berkehendak, maka tidak perlu diasingkan. Ini istilah deraan atau pukulan itu dengan kata jaldah. Jaldah itu dari kata jildun. Jildun itu artinya kulit. Ini mengisyaratkan bahwa pukulan yang diberikan kepada pezina itu adalah pukulan yang hanya sebatas membuat sakit kulit, tidak sampai melukai yang menimbulkan terlihatnya daging, apalagi ke tulang. Berarti pukulannya itu tidak terlalu tidak melukai,
atau dengan alat yang tidak menimbulkan luka dalam. Alat yang tidak menimbulkan luka dalam, yaitu bisa menggunakan cambuk atau rotan yang lentur. Selanjutnya, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini mengisyaratkan bahwa dalam pelaksanaan ketentuan hukuman itu, yaitu deraan, cambukan, tidak perlu merasa terhalangi oleh rasa iba atau kasihan jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebab konsekuensi dari iman adalah mendahulukan perkenan Allah, perintah Allah daripada kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Jadi harus mendahulukan perintah Allah dan mengesampingkan perasaan dalam melaksanakan hukuman Allah. Selanjutnya, wal yashhad 'adzabuha ta'ifatum minal mu'minin. Hendaklah satu kelompok dari orang-orang mukmin menyaksikan siksaan tersebut. Hendaklah sebagian kelompok dari orang-orang mukmin menyaksikan hukuman tersebut. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran mewajibkan pelaksanaan hukuman cambuk secara terang-terangan di hadapan halayak ramai masyarakat muslim. Misalnya di halaman masjid atau di lapangan yang memang terjangkau tempat lalu lalangnya masyarakat. Dengan maksud adalah sebagai pemberitahuan kepada mereka siapa pelaku zina itu, di samping agar mereka merasa takut dan ngeri hingga menghindari tindakan yang hina itu sebagai pelajaran kepada yang lain. Selanjutnya, Islam sangat menghormati 5 maslahah atau kepentingan yang diakui oleh syariat Islam yang dikenal dengan ad-daruriyatul khamsah atau maqasidus syariah, yaitu yang pertama memelihara jiwa atau yang dikenal dengan istilah hifdzun nafs. Yang kedua adalah memelihara agama atau hifdzuddin. Yang ketiga memelihara akal pikiran atau hifdzul aqli. Yang keempat memelihara harta kekayaan yang disebut hifdzul mal. Kelima, memelihara kehormatan atau disebut hifdzun nasl awil irdi. Coba kita perhatikan gambaran ad-daruriyatul khamsah ini. Yang paling terakhir ada an-nasl atau al-irdu, kehormatan atau keturunan. Di sini ada ijad untuk mewujudkan ijad, hifdzu memelihara, ijad mewujudkan kehormatan atau keturunan disyariatkannya dengan pertikahan, dan adanya irdu ini adalah dan hifdzunya memeliharanya adalah dilarangnya perzinahan, aborsi, adanya hukuman bagi pezina dan penuduhan. Jadi perzinahan itu masuk ke ad-daruriyatul khamsah yang kelima, yaitu menjaga keturunan dan kehormatan. Demikian pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.